Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadayatul qulub wal munur wa rasul khatubatin nasul salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ila arwahi Allah ashabil kiram Allah sahabatul kiram khususan Abu Bakar wa Utsman wa alaikum jami' tabi'in wa tabi'in wa tabi'in sanin ila yaumil summa ila arwahi abaina wa ummatina jadadina jaddatina ikhwanina akhwalina wa asatizatina muallimina wa syekhina biddin janallahu ta'ala syamil rahman wa insyaallah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa aqribna bi nuril waham wa abdu alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahil lana abwaaba fadlik wal syarr alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati para tuan-tuan guru, para hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi nih untuk pengajian tafsir, yaitu tafsir Jalalain surah Yusuf ayat 160 ayat berapa ini? Ya, ini ayat 19 ya, ayat 19 daripada surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sayyaratun musafiruna min Madyana ila Misra fanazalu qariban min jubbi Yusuf fa arsalu waridahum allazi yaridul ma'a liyastaqiya minhu fa adla arsala dalwahu fil bi'ri fata'allaqa biha Yusufu fa akhrajahu falamma ra'ahu qala ya bushra wa fi qira'atin bushraya wa nida'uha majazun ay uhduri fa hadza waqtuka hadza gulamun fa alima bihi ikhwatuhu fa atawhu wa sarruhu ay ukhfuhu amrahu ja'ilihi bid'atan bi an qalu hadza abduna abaq wa sakata Yusuf khaufan min an yaqtuluh wallahu alimun bima ya'malun wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini ya, dari ayat ini dijelaskan bahwa waja'at sayyaratun ay musafirun, dan datanglah itu sekelompok musafirun, orang-orang yang pergian, ya, musafir, min Madyan, dari Madyan, ila Misra, mau menuju ke Mesir, ya, kelompok musafir dari Madyan mau menuju ke Mesir. Fanazalu qariban, maka mereka itu mampir tuh, dekat dari sumur di mana Yusuf dicemplungin di sumur itu. Jadi hinggap dulu tuh, berhenti di situ.
ya, di sumur yang dimana Yusuf dicemplungin di dalamnya. Jadi emang Nabi Yusuf ini sebelum jadi nabi sudah mendapat yaitu fitnah yang luar biasa dari saudara-saudaranya nih, ya, mendapat cobaan yang luar biasa, masukin sumur selama 3 hari 3 malam dalam sumur dalam sebuah riwayat. Bahkan nanti Nabi Yusuf itu dipenjara dia. Di dalam penjara itu berapa tahun? Dalam sebuah riwayat dinyatakan Nabi Yusuf itu di penjara 80 tahun. Masya Allah, tua di dalam penjara, ya. Tapi anehnya Nabi Yusuf itu masih ganteng ya, walaupun di dalam penjara ya. Nah, itu. Jadi nanti cerita berikutnya. Yang jelas ketika Nabi Yusuf itu diceburin di dalam sumur dengan saudara-saudaranya itu, kemudian dia ditinggal dalam sumur itu selama 3 hari. Para musafir, ya, dari Madian menuju Mesir mampir tuh di sumurnya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Fa arsalu waridahum allazi yaridul ma liyastasqiya minhu. Masyaallah. Kemudian mereka mengutus salah seorang untuk mencari air, mengambil air maksudnya dalam sumur itu, ya, agar bisa minum dari air sumur itu. Fa adla arsala dalwah, maka dia turunin timba dengan tambangnya ke dalam sumur. Dia nggak tahu kalau di situ ada Nabi Yusuf, nggak tahu dia. Ada seorang anak muda yang gagah, ganteng, ya, gantengnya luar biasa itu. Kemudian ketika diturunin itu, ya, timba dengan talinya fil bi'r, di dalam sumur tadi yang ada Yusuf di dalamnya, fata'allaqa biha Yusuf, maka ketika sampai di dasar sumur, Nabi Yusuf bergelantungan di tali timba yang diturunin oleh pencari air tadi. Fa akhrajahu, kemudian orang tadi dengan rasa berat-berat itu dikeluarin itu Nabi Yusuf dari sumur. Masya Allah. Kok nggak sari-sarinya nimba air, beratnya minta ampun. Ya, ini terjadi juga pada seorang syekh. Nah, ya, ketika ada seorang ahli ahli kimia, pengen menjadi super ahli kimia, maka datanglah satu syekh, padahal saya itu nggak pernah ngajarin ilmu kimia, tapi yang diajarin hanya ilmu tarikat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ketika dia minta belajar di situ, belajar kimia supaya lebih ahli lagi, syaratnya cuma satu. Kalau kamu pengen belajar di sini menjadi ahli kimia, kata kiainya tuh, ini ada di dalam kitab Risalatul Mu'awana, saya diceritain dulu Mas, saya guru kita, yaitu almarhum Al-Maghfurlah Syariah Zamidi bercerita di rumah Pak Jiman, saya masih ingat itu. Maka orang ini belajar sama syekh itu, belajar dia berbulan-bulan, cuman kerjanya nimbain air untuk orang pada wudhu, santri-santri pada wudhu. Dia cuma itu saja, setiap 5 waktu kerjanya cuma nimba air.
dan ngikutin pelajaran Syekh. Ya. Kemudian setelah lama dilaksanakan, dia berpikir, ya apa bisa saya ini menjadi seorang ahli kimia, gak pernah ngadonin apa-apa, gak pernah dikasih ilmu tentang ilmu alam, ilmu fisika, gak pernah. Cuman kerjanya tahlil, kemudian nimbain air untuk orang-orang yang mau belajar sama kiai, sama syekh. Kemudian dia ngedoh di dalam hatinya itu, kok ya begini perintahnya, cuma hanya sekedar nimba air, apa ya bisa gitu. Lakukan saja, lakukan, ngedoh-ngedoh, dan itu manusiawi ya. Karena memang gak sesuai dengan akal, secara kasarnya gak sesuai. Nah, punya cerita. Setelah lama dia lakukan itu, terakhir besok mau pulang subuh, maka dia turunin tuh ya ember ke dalam sumur, tapi nggak sari-sarinya. Ketika dia angkat, rasanya berat sekali. Kan biasanya cuma air setimba doang. Kenapa ini di akhir daripada subuh yang ntar dia mau pulang siangnya, kok timba jadi berat kayak begini? Kemudian dia ngadep. Setelah dia angkat tuh sampai ke atas, ternyata bukan air yang ada di dalam, segumpal emas bagaikan kepala memenuhi ember tadi. Masya Allah. Maka dia ngadep ke Syekh Asy'ari. Dia ngadep, Syekh, ini kejadian yang luar biasa. Saya nggak pernah ngalamin seumur hidup saya, kecuali hari ini. Yang katanya saya disuruh jadi ahli kimia, pengen belajar di sini jadi ahli kimia, super top, markotopnya ahli kimia. Saya nggak pernah diajarin sama Syekh, tapi kali ini saya mengangkat emas ada di dalam ember satu pagi ini, yang ntar siang saya ulang. Apa kata Syekh Asy'ari itu? Setelah dia ngomong di depannya, sekarang kamu saya nobatkan orang yang top markotopnya ahli kimia, gak pernah belajar campurannya apa sehingga menjadi emas begitu gede, cuma nurunin ember doang dengan taatnya terhadap perintah ulama, terhadap kiai yang dia yakinin bakal bisa. Kan kagak masuk akal. Itu agama nggak melulu akal. Agama tuh nggak melulu akal. Oh itu ada air zam-zam di Sofa Marwah itu, kagak masuk akal. Nyampe sekarang kita bawa tuh zam-zam kemana-mana, nggak pernah kering, nggak masuk akal. Tapi bisa jadi. Itu kalau Allah menghendaki segala sesuatunya kun fayakun. Ya, maka dari itu ketika orang ini angkat ke atas, ternyata yang ngejembul mukanya berat sekali. Kalau ini masuk akal, karena Nabi Yusufnya diceburin duluan sama saudaranya 3 hari yang lalu, ya. Kemudian datang musafir ke situ, para musafir, ya kafilah lewat situ, mampir. Kali ini masuk akal. Kemudian diangkat, ternyata yang keluar seorang pemuda yang ganteng, anak kecil ganteng itu, ukuran umur 7 atau 8 tahun, ganteng. Dan anehnya, ya, yang angkat itu nggak tertarik dengan Nabi Yusuf, padahal ganteng banget. Sepenimba air itu nggak tertarik. Ya, ini kan sejalan-jalannya juga. Kan kalau mestinya dia secara logika nih, wah ini bocah cakep nih, gua jual harganya mahal. Malah enggak. Terusannya apa di sini? Qala ya Busyra, dalam sebuah riwayat ya, Busyranya, ya,
Qala ya Bushra. Dalam sebuah riwayat dibacanya Bushra ya. Kayak di dalam Quran itu kalau ada orang baca Qala ya Bushra ya, nah itu juga jangan disalahin. Atau kita baca Maliki Yaumiddin. Suatu saat ada seorang imam nih, pokoknya dari Yaman, dari mana? Maliki Yaumiddin, mimnya pendek aja. Maliki Yaumiddin, jangan disalahin. Bener. Tapi jarang dipakai. Hafaz bacanya Maliki Yaumiddin. Tapi kalau ada imam, saya pernah dengar imam dari Yaman di Jogja. Ketika saya ke sana itu bacanya Maliki Yaumiddin di Jogja, di Bali itu. Ya di Masjid Muhammad namanya, Nur Muhammad. Itu bacanya Maliki Yaumiddin. Boleh. Jangan marah-marah ya. Biarin aja. Karena memang boleh, ini dalam kitab-kitab tafsir dinyatakan boleh. Seperti kayak ini, ya Bushra ya boleh. Tapi dibaca mayoritas ya Bushra. Qala ya Bushra. Berkata ya. Siapa? Orang yang ngangkat tadi itu Nabi Yusuf dari sumur. Ya Bushra. Wahai ini menjadi kabar gembira. Bushra itu artinya kabar gembira. Ya Bushra, kabar gembira katanya. Wanida'uhu majaz, panggilannya itu bukan kata hakikah. Jadi majaz itu kayak gini. Bedanya kiasan. Ini sebenarnya ilmu balaghah. Sebenarnya kalau saya nggak terangin juga nggak apa-apa karena susah nanti anunya. Tapi saya terangin aja ya. Beda majaz dengan hakikah. Kalau hakikah, saya ngelihat orang jelek, saya ngomong, itu orang jelek amat sih, itu namanya hakikah, tos-tosan bahasanya. Kalau majaz kiasan, ro'a itu saburatan. Oh, saya ngelihat papan tulis. Ro'a itu saburatan tamshi amami. Saya ngelihat papan tulis berjalan di depan saya, artinya perempuan jelek banget, hitam lewat di depan saya. Itu namanya majaz. Saya ngelihat orang itu lucu, saya ngomong anta kal kirdi, ente kayak kunyuk. Ya cuma disini ngamuk, maksudnya lucu dia, ngomongnya itu lucu. Nah, itu namanya kiasan, bukan makna sesungguhnya. Kalau makna sesungguhnya ya kamu lucu, kamu jelek, itu makna sesungguhnya namanya hakikoh. Nah, yang diinginkan ini majaz. Uhduri fahaza waktuka. Ya. Apa katanya? Cepatlah sini. Ini kesempatan buat kamu wahai pemuda. Gitu. Untuk selamat atau dalam sumur, kesempatan lah buat kamu nih. Hadza gulamun. Ini anak muda, anak kecil, ganteng. Fa'alima bihi ikhwatuhu fa'atauhu. Nah, maka teman-temannya si ngangkat air tadi, yang ngangkat Yusuf itu tahu, sehingga mereka berduyun-duyun datang lihat yuk, semua anak kecil ukuran umur 7-8 tahun ganteng banget nih. Wa asarruhu ay akhfuhu amrahu ja'ilihi. Misalnya ja'ilihi bidha'atan. Maka buru-buru nih, karena orang yang tadi ini paham, maka buru-buru diumpetin Nabi Yusuf yang kecil itu, karena saking gantengnya, buru-buru diumpetin. Nah, dia jadikan apa? Bidha'atan, barang yang mau dijual nanti, dijadiin barang dia, diumpetin. Ntar di Mesir kita jual, pasti harganya mahal. Nah, gitu. Bi'anqalu, ya, sehingga mereka berkata, ya, hadza abaduna abaq. Ini kata mereka nih, ini dia nih. Ketika lagi menjual, saya punya anak muda ganteng nih, cakep nih.
tapi dia merupakan abd, hamba sahaya yang kabur, ya, hamba sahaya yang minggat, supaya mereka nggak dicurigai, ya, ditakutnya itu penjualan anak, gitu. Pintar dia juga supaya nggak dicurigai, ya. Ini hamba sahaya saya, jadi dulu hamba sahaya Pak diperjualbelikan. Jadi kalau zamannya Rasulullah dulu, sebelum datangnya Islam itu, hamba sahaya diperbelikan. Di zaman Rasulullah juga masih ada hamba sahaya diperbelikan. Dan hamba sahaya itu kalau diperbelikan, pokoknya perempuan saya beli nih hamba sahaya, perempuan cantik, ya udah saya kawinin aja tanpa dinikahin, gak ngapa-ngapa. Kenapa? Karena barang saya dia, bidoah, barang dagangan, mau dipakai kapan aja boleh. Jadi saya punya hamba sahaya 50 nih, cantik-cantik, mahal harganya, saya beli karena saya orang kaya. Saya pakai tiap hari tuh satu, nggak apa-apa, nggak pakai nikah, karena itu barang dagangan, dianggap barang, dianggap dagangan, makanya boleh hamba sahaya itu digaulin tanpa harus dinikahi. Nah, tapi setelah Islam datang, Rasulullah yaitu sedikit-sedikit memerdekakan budak, sedikit-sedikit memerdekakan budak, terutama budak perempuan, sedikit-sedikit memudahkan sehingga terkikis lama-lama. Nah sekarang udah gak ada perbudakan lagi, gak boleh kita punya budak, gak boleh. Yang ada pembantu paling tuh, pembantu rumah tangga ada. Lain dengan budak. Kalau budak memang kayak Nabi Yusuf, boleh nemu, dia beli tuh dari tukang sumur tadi, kemudian dengan harga murah dijual di Mesir, kan untungnya gede tuh. Nah itu maksudnya gitu, menjadi bidoah, barang dagangan. Wasa kata Yusuf ketika dibilang tuh ini adalah hamba sahaya kami yang minggat, Yusuf diem aja, nggak berani. Kenapa coba? Khaufan min ayaqtuluh, takut kalau Nabi Yusuf itu ntar dibunuh sama yang bawa tadi. Nah diem aja, ya masih kecil bocahnya, ya. Wallahu alimum bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi ada hikmahnya juga nih, ya. Nanti kenapa ini Yusuf kagak diambil aja sama orang yang ngambil tadi, ya dibawa aja sama dia, bukan sama musafirun, bukan, ya, sama kafilah yang lalu itu, bukan. Kenapa? Ya mau sejalan-jalannya, hingga Allah jadikan Yusuf itu tidak menarik buat mereka yang ngambil tadi. Maka terusannya wasyarauhu, ba'uhu minhum bisamanin bakhsin naqisin darahima ma'dudah isyrina au isnaini wa isyrin wa kanu ay ikhwatuhu fihi minaz zahidin. Kemudian dia jual tuh, dia jual sama musafir tadi yang mau pergi ke Mesir dengan harga yang murah, dengan harga yang murah, kurang dari semestinya mahal dong, ganteng, tapi dijual aja murah. Kenapa? Karena yang ngambil tadi nggak tertarik gitu loh, dibuat nggak tertarik sama Allah. Ada rahasianya rupanya ini. Itulah kenapa Allah nggak buat Nabi Yusuf menarik mereka, artinya mereka jadi nggak tertarik sehingga dijual murah sama musafir. Ada hikmahnya. Dengan dirham, dengan beberapa dirham, apa katanya di situ dinyatakan 20 atau 22 dirham, ya murah banget. 20 atau 22 dirham. Kemudian teman-temannya yang tadi jual tuh fihi minaz zahidin, tidak tertarik sama Yusuf, ya, kalangan orang-orang yang tidak tertarik sama Yusuf, dibuat sama Allah kayak begitu, sehingga dia dijual aja murah sama musafir tadi yang mau pergi ke Mesir. Itu fajaat bihis sayyarah ila Misra. Kemudian orang-orang musafir itu sambil ngumpetin Yusuf, dia bawa dah tuh, ya, perjalanan sampai
ke negeri Mesir. Siapa itu rajanya waktu itu? Namanya dalam kitab ini Kitfir, ya, namanya Kitfir, yang punya istri namanya Zulaikha. Nah, jadi kalau orang tuh tahu dari mana lu Zulaikha, ya ini ada di tafsir Zulaikha. Kan ada tuh orang kalau kita berdoa wa'alibhuma kama alamta Yusuf wa Zulaikha, diprotes tuh. Tahu dari mana Yusuf dan Zulaikha? Nggak ada di Quran dinamain Zulaikha, nggak ada. Tapi keterangan di tafsir ada, itu namanya Zulaikha. Itu. Ini karena kita ngaji. Nanti kalau diserang kayak begitu, ya memang yang nyerang orangnya kagak ngaji. Dia bilang kagak ada namanya di dalam Al-Quran. Itu sama. Seperti orang-orang yang ingkar tuh kadang-kadang nggak mau, udah pokoknya sama Yusuf populanah gitu aja, berisi keras dia. Padahal kita dapat dari banyak tafsir adalah namanya Zulaikha. Walaupun di dalam Al-Quran tidak disebut nama Zulaikha, tapi di dalam tafsirnya keterangannya itu Zulaikha. Dari mana ini tafsir? Mufassir tahu? Ya dari Rasulullah. Mau dari mana lagi kalau bukan dari Rasul? Nggak ngarang. Jadi kan ahli Quran dan ahli hadis nih yang ngarang kitab ini Jalalain. Kenapa disebut ini tafsir Jalalain? Karena ini yang ngarang dua, Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahali. Kalau yang ngarangnya Ma'mun dua Ma'mun Arba dan Ma'mun Adung, tafsir Ma'munain gitu. Makanya dinamakan tafsir Jalalain. Kebenaran ini buku Tahadusan Bini mana? Ini saya dapat 4 jilid kemarin itu lagi. Gara-gara ngaji kayak ini. Jadi ada syekh ajar, saya ngikut aja. Tapi ketika saya masuk, sayanya udah gini duluan. Nah, itu. Mungkin dia tahu karena saya pakai peci Indonesia. Saya pakai baju koko putih waktu itu. Saya ngaji di situ. Nyampe rumah, saya dikasih buku 4 jilid ini ternyata. Yang saya ajarin, kalau kemarin kan saya ngajar tafsir Jalalain, nggak ada syarahnya. Ini komplit ada syarahnya dan gratis. Pulang oleh-olehnya diantaranya buku 4 jilid. Alhamdulillah sekarang udah di depan kita semuanya diajarkan ini. Saya tadi SMS Syekh, bukunya saya ajar, dia bersyukur sekali kayak begitu. Paham Kak pernah ke Amerika? Nih cerita Pak Hamka. Pak Hamka pernah ke Amerika. Biasanya orang kan kalau ke Amerika itu ketemunya sama orang-orang yang kagak bener dah cawet pakaiannya gitu loh ya. Pokoknya kalau ke Amerika itu kesannya itu ketemunya sama orang-orang yang begitu dah kira-kira. Pak Hamka ditanya pulang dari Amerika. Pak Hamka gimana di Amerika? Ketemu sama orang itu gimana? Saya boro-boro mau ketemu sama orang gitu-gitu. Malah saya ketemu ulama-ulama di Amerika. Nggak sempet tuh begitu-begitu. Ya Allah. Ternyata emang al-insan ala ma'asya. Manusia itu tergantung waktu hidupnya. Kalau waktu hidupnya mainnya sama gitu-gituan, ya entah ketemunya di sana gitu-gituan. Kalau di Indonesia tukang main judi besar-besaran, ketemunya di Amerika juga nanti di besar-besaran gitu. Ya tapi kalau orang baik-baik nanti juga di Amerika banyak orang baik-baik diketemukan dengan orang yang baik-baik. Nah, waktu saya ke Turki ketemunya Mas Syekh dan saya ngaji, dan ini pulang saya bawa, saya girang banget gitu. Saya belum punya kitabnya, beli lumayan 4 jilid. Tapi malah dihadiahin gratis katanya. Kebenaran saya ngajar ini kitab. Alhamdulillah kayak gitu. Kalau biasa naik moge, nanti matinya juga pakai moge gitu. Ya biasa. Ya tergantung bagaimana dia hidupnya dulu. Gitu. Makanya jangan main pincar mulu. Kata dong ada main apa sih? Main gaplek. Alhamdulillah. Saya udah gak lihat sih kerumunan orang main gaplek tuh udah gak. Alhamdulillah apa mata saya memang nggak diketemukan orang yang kayak gitu. Saya nggak lihat. Kalau dulu kan di rumah Bang Ujang tuh goplek, masih zamannya. Itu ada tempatnya masih, ya. Ada main catur. Sekarang juga nggak ada.
Saya belum pernah lihat orang main catur di tukangan ini. Kalau lewat itu udah kelihatannya udah nggak ada yang main catur. Ya saya nggak tahu karena saya nggak dipertemukan orang main catur, bisa jadi. Tapi udah bagus namanya. Udah lingkungannya, milieunya bagus. Nah kayak begitu. Makanya kalau kita milieunya bagus, nanti dikasih sama Allah milieunya juga milieu yang bagus. Di mana kita berada di situ ditempatkan pada tempat-tempat yang bagus. Kayak Nabi Yusuf nih, walaupun dicemplungin di sumur, ntar akhir ujung ceritanya cakep ya, jadi raja dia di Mesir. Kenapa tuh? Yang ngambil tadi kaget tertarik, sengaja dibuat kaget tertarik sama Allah. Malah justru yang musafir itu yang tahu harganya, dia beli, mana murah lagi. Kan nanti ke Mesir bisa dijual. Ketemunya sama sang raja Kitfir yang kawin sama Zulaikha, nggak punya anak. Kenapa? Karena Kitfir itu impoten. Ini taunya dari mana saya? Ini keterangannya dari ini kitab. Nah, kita terusin. Iya. Kemudian katanya, faja'at bihi sayyara ila Misra. Kemudian tuh musafir itu datang ke Misra. Faba'ahu allazi ishtarahu bi 20 dinaran. Wa zaujai na'lin wa saubain. Masya Allah. Datang dah tuh dia ke Mesir, maka dijual tuh Yusuf. Ya, yang beli itu dengan harga apa? Dengan 20 dinar. Dinar itu lebih tinggi daripada dirham, ya. 20 biasanya dinar itu dari uang emas, kepingan emas. 20 berapa? Dinar, bi'ishrina dinaran. Ditambah dengan wa zaujai na'lin, sepasang terompah. Tambah lagi wa saubain, dan 2 pakaian. Tuh. Harganya lebih tinggi. Wa qala allazi ishtarahu min Misra, dan berkata orang yang dari Mesir yang membelinya itu, wa huwa Kitfir al-Aziz, itu dia yang beli, namanya Kitfir al-Aziz, raja yang mulia. Nah, ini rahasianya. Ya. Limra'atihi Zulaikha, berkata tuh yang si pembeli tadi, yang ternyata si Kitfir, seorang raja, kepada istrinya berkata dia, Zulaikha istrinya namanya. Tuh ada tulisannya Zulaikha di sini. Jadi rajanya Kitfir punya istri namanya Zulaikha, yang kemudian Zulaikha kawin sama Yusuf nanti di akhir ceritanya. Kan begitu. Waktu kawin sama Yusuf, mau kawin sama Yusuf, Zulaikha itu tapi Nabi Yusuf itu di penjara loh, 80 tahun nanti. 80 tahun dalam penjara. Akhirnya keluar dari penjara, dikawinin. Ya 80, kalau umurnya masih ratusan tahun ya lumayan masih ganteng orang dulu itu, ya. Nah itu. Akrimi maswahu. Nah, beri dia tempat yang mulia. Muliakan dia. Ya. Muliakan dia. Maqamahu indana. Asa ayyan fa'ana. Mudah-mudahan mugi-mugi bermanfaat buat kita. Kata siapa? Kitfir sama siapa? Sama istrinya Zulaikha, yang bakalannya nanti Zulaikha kawin sama Yusuf. Au nattakhizahu walada, atau kita ambil nih Yusuf sebagai anak angkat. Karena apa? Wa kana hasuran, karena si Kitfir itu, raja Mesir itu, ya, suaminya Zulaikha itu impoten, kagak punya keturunan gitu. Impoten Pak, nggak bangun barangnya, ya, nggak bangun. Jadi ambil surganya di dunia. Padahal yang paling nikmat itu adalah kita makan daging, nah, iya kan? Memasukkan daging dalam daging itu juga nikmat Pak, nggak kalah nikmatnya lagi. Makanya orang ada yang bini 4 gitu. Bahkan 4 ceraiin 1 kawin lagi, ceraiin 1 lagi kawin lagi, diperbarui terus sama dia. Nah, kayak orang kalau kagak kawin tuh nggak tahu surga dunia. Nah, itulah ya. Wa kadzalika
kama najjainahu minal qatl, sebagaimana, dan itulah sebagaimana kami selamatkan dia dari pembunuhan, waljub, dan sumur. Enggak diangkat ya. Wa atafna alaihi qalba aziz, maka kami jadikan tuh hatinya si raja menjadi lembut kepada siapa? Kepada si Yusuf. Sayang tuh Yusuf, mana ganteng banget, terus lama-lama udah pinter lagi. Nabi Yusuf tuh pinter, Pak. Cerdas benar, memang dikasih kepintaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya dia dijadiin menteri juga akhirnya. Dijadiin menteri kan? Dia masih muda, sebelum ditangkap dijadiin menteri dulu. Jadiin menteri sama siapa, pas sudah agak beranjak dewasa dijadiin menteri dia. Sama raja. Raja nggak bisa ngatasin. Ini ada orang nyolong berdua. Dua-duanya ngaku nggak nyolong. Sementara raja nggak tahu mana pencurinya, mana yang nggak mencuri. Nggak bisa. Akhirnya dipanggil Yusuf, dijadiin hakim. Yusuf, ini ada dua pencuri, silakan kelarin ya. Apa kata Yusuf? Beri saya pedang dengan sarungnya, saya akan kelarin sekarang juga. Gitu. Kedua maling itu disuruh ngadep sono. Kemudian sambil digini-giniin tuh serak, tapi udah diperlihatkan dulu tuh pedang di dalam sarungnya. Tarik masuk. Apa kata Yusuf sambil ngomong? Saya sudah tahu siapa pencurinya. Kata Yusuf, padahal Yusuf nggak tahu. Saya sudah tahu siapa pencurinya. Tapi kalau dia tidak ngaku, saya penggal di antara salah seorang di antara kalian, karena saya sudah tahu siapa yang ngambil. Sambil ikut seruk. Tapi saya kasih kesempatan, kalau dia minta maaf, saya selamatkan dia dan saya maafkan. Akhirnya yang ngambil, karena dengar mau dimaafin, dia ngadep sama Nabi Yusuf sambil jongkok. Dia bilang, Tuhan, saya yang ngambil, Tuhan. Apa kata Yusuf? Saya maafkan kamu, tapi tetap dimasukkan penjara dia. Gitu, padahal dia kagak tahu. Itu namanya cerdas. Satu ketika ada dua orang perempuan ngakuin anak kecil itu anaknya. Kan hakim bingung bagaimana caranya untuk mengetahui ini anak dia. Sementara zaman dulu nggak ada DNA, tapi kecerdasan hakim aja. Apa kata dia? Tolong ajudan ambilkan saya gergaji. Taruh anak bayi itu di atas meja. Kemudian ditaruh di ubun-ubunnya. Kalau kalian ini mengakui ini anak situ, saya belah dua nih, anak kecil nih dari ubun-ubunnya, saya bagi sebelah-sebelah, kata hakim. Apa kata yang bukan anaknya? Nah, ini baru Tuan, adil, belah aja Tuan, saya sebelah dia sebelah. Tapi yang satu nangis. Jangan Tuhan, itu anak saya. Akhirnya ketahuan, yang bilang nyuruh belah aja berarti bukan anaknya. Gak mungkin maknya nyuruh belah. Akhirnya anak itu diserahkan sama yang nangis itu. Itu namanya kecerdasan hakim. Emang dulu sih nggak ada DNA. Mau apa lagi kalau bukan main cerdik-cerdikan gitu kan? Nah itu dia. Nah ini juga begitu. Seorang Yusuf diberi kekuasaan ketika itu, maka diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai situ aja dulu, nanti kita terusin faja'at bis sayyarat ila Misr. Oke? Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Enak saya ngajar buku ini. Buku ini komplit, ada keterangannya jelas, jadi bukan hanya matan. Alhamdulillah.
kurang dari rezeki membawa keberkahan sesuai dengan doa-doa antum. Alhamdulillah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa alhamdulillahi karim rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu sa'iratan wa Allahumma fi nufusina wa ma indana waghfir lana dhunubana. Talab hajatina wa atina salam. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashshiru qulubana, yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta lana wa radhi ma qadaita alaina. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta hamman illa farajta. La hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha yassartaha bi yasir murana syamsudur nakhtim bis-salihati a'malana. Allahumma zidna la tanqusna akrimna la tuhinna atina la tahrimna asana bersana ya maradina wa ta'ala. Allahumma ja'alna hadal dzurriyyatana dan auladana wa rabbana jama'atana tilawatana min salihin ibadika wa min ahsanil asidin wa ibadatan wa akhlaqan wa manfaatan wa min asadihim hayatan wa ragadihim syaitan. Allahumma matti'na bi birrihi bi hayatina wa asqidna bi du'a'ihi fa rahmatina. Allahumma ja'alna ya min ahlil ilmi ahlil khair ahlil qur'an wa taj'alna ya min ahli sayyi ahlil khair warzuqna ya rabb ilman nafi'an rizqan halalan wasi'an khuluqan hasanan taufiqan li ta'ah rahman nabiyyin khafdal mursalin hamal malaikatul mukarramin. Rabbana fir lana wa walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.